setiap kita hati tidak tenang, ingat-ingat rumus ini, Pak. Dalam hidup yang sesaat ini, Pak, dijatah umur yang kita tidak pernah tahu sampai kapan, di umur berapa, di mana, di jam berapa, bersama dengan siapa suatu saat kita menghadapi kematian kita masing-masing, tidak pernah ada yang tahu, Pak. Allah sudah memberikan bocorannya. Kalau kata anak sekarang, Allah sudah spill tuh, Pak. Allah sudah mention mau kapanpun waktunya, tapi yang pasti adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernafas pasti akan menghadapi kematian, termasuk kita. Sudah kita sekali hidup, tidak pernah tahu kapan Allah ambil nyawa kita. Kok isinya cuma keresahan, kegalauan, jauh dari tenang, jauh dari kedamaian. Padahal agama kita sendiri namanya agama Islam. Islam itu bahasa Arab, Pak. Artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan. Islam satu akar kata dengan salam. Orang menyampaikan salam itu adalah orang yang menyampaikan kedamaian. Maka agama kita bernama agama Islam. Harusnya dengan kita berislam, setiap hari kita lalui dengan tenang, rukun, damai, jauh dari iri, dendam kesumat, amarah, dan sebagainya. Ini yang mau kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak panjang yang kita bahas, tapi bermanfaat banyak untuk hidup kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kalau mau tenang, Bu, nasihat juga buat saya. Hidup mau damai, kuncinya 3 saja. Ini yang diajarkan dan dicontohkan. Bukan cuma diajarkan, dicontohkan langsung. Oleh siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau hidup mau tenang, gak usah bingung cari uswatun hasanah, cari contoh dalam hidup, suri tauladan siapa? Jangan bingung. Sudah jelas ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, lihatlah kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah terletak banyak suri tauladan, contoh hidup yang penuh dengan kebaikan Rasulullah. Bapak mau mencontoh siapa? Ibu mau mencontoh siapa? Artis yang kita lihat di sosmednya tiap hari romantis, posting di Instastory dan feed, kelihatannya romantis. Belum lama dapat kabar pisah. Fansnya kecewa, terutama ibu-ibu. The power of emak-emak. Lihat di TV romantis, dia stres, yang dimarah-marahi suaminya. Nah, ini efek keseringan lihat TikTok dan infotainment nih, Pak. Jadi sebenarnya dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan. Apa kuncinya? Gampang, kita coba hafal bareng-bareng. Namanya 3I, Pak. Saya permudah. Apa, Bu? 3I. Apa itu 3I? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Hafal, Bu? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Supaya nggak ngantuk, saya mau dengar coba ibu-ibu rame-rame suaranya semangat. 1, 2, 3. Nah. Oh, mantap. Udah sarapan lontong ini berarti. Coba kita dengarkan suara ayahanda kita semua, Pak. 1, 2, 3, Pak. Oh, lebih mantap. Sarapan 1 ekor ayam. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Ini diingat-ingat setiap
kita hati tidak tenang, ingat-ingat rumus ini Pak. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Lalu tahu diri. Apa itu tahu diri? Tahu diri kalau semua yang ada di sekitar kita bukan milik kita ini Pak. Hakikatnya Allah cuma nitipin. Kita cuma dititip Pak. Kita yang sering merasa memiliki. Akhirnya kita terlalu sering menggenggam keras kencang dunia. Kita genggam. Akhirnya karena terlalu keras, terlalu kencang memegang dunia, harta, jabatan, rumah, pasangan hidup, anak-anak, kendaraan mewah, motor, ujung-ujungnya dia nggak tahu diri, akhirnya jadi orang pelit. Ya, ini penyakit nggak tenang yang pertama apa Pak? Pelit. Nih terlalu gini Pak. Makanya hidup yang paling tenang itu kalau kita bisa lihat, maaf, hidupnya tukang parkir Pak. Kenapa tukang parkir? Mobilnya banyak, motornya berbaris, tapi nggak pernah merasa memiliki. Betul Pak? Kenapa? Padahal ya karena BPKB-nya nggak punya, STNK nggak pegang, mobil diambil sama yang punya, dikasih 2.000, dia senyum. Dia tidak pernah memiliki karena cuma merasa dititipi. Jabatan cuma dititip Pak. Bapak Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru, kita semua serba mengalami lah Pak ya. Kalau anak-anak kaum milenial, adik-adik kita nggak ngalamin, kita pasti ngalamin nih. Kaum-kaum kolonial nih Pak, yang hidup di zaman era baru. Bapak masih ingat semua nama-nama menteri dulu kita hafal Pak. 25 menteri hafal tuh Pak, karena nggak ganti-ganti Pak. Presidennya Soeharto, wakil presiden Tri Sutrisno, menteri agama Munawir Sazali, pendidikan Fuad Hasan, olahraga Akbar Tanjung. Hafal, yang menterinya itu aja Pak. Sekarang yang hafal menteri sekarang Pak, saya kasih uang 1 miliar Pak. Ada lagi sekarang utusan khusus presiden, waduh berat namanya, disingkat jadi usus. Bapak Presiden Soeharto 32 tahun Pak menjabat, apa yang kurang? Dilengsarkan tahun 98. Reformasi selesai Pak. Pak Jokowi baru menyerah terimakan jabatannya ke Pak Prabowo, presiden kita yang baru. Semua zaman ada manusianya dan semua manusia ada zamannya. Jangan terlalu pede. Kita ini manusia yang sementara, maka jangan pelit. Karena kalau orang sudah pelit, akhirnya tidak rendah hati. Rumus yang kedua tadi Bu ya, tahu diri, rendah hati. Orang kalau sudah tidak rendah hati, sering marah-marah. Kenapa sering marah? Terlalu kenceng menggenggam dunia, nggak boleh disenggol. Oh jangan diambil, jangan diambil. Akhirnya emosi Pak. Ini musuh hati yang kedua Pak, marah-marah. Kenapa bisa marah-marah Bu? Karena tadi terlalu memiliki. Makanya obat marah itu apa? Melembutkan hati. Sedekah Pak. Kenapa sih orang Indonesia kalau dikasih kado, hadiah bilangnya terima kasih? Bapak tahu maksud dari kalimat terima kasih? Terima kasih. Habis nerima jangan lupa ngasih. Terima dari Allah, ngasih. Terima kasih. Makanya jangan begini Bu, nggak dibawa mati. Demi Allah nggak dibawa mati Pak. Semewah-mewahnya mobil kita kendarai Pak. Toyota Alphard terbaru paling murah sekarang 1,8 miliar Pak. Mewah. Tapi kalau sudah tidak bernyawa kita Pak, apa kendaraan itu yang kita bawa ke alam kubur? Enggak. Bahkan kita dianterin sama ambulan. Ujung-ujungnya kendaraan yang kita naikin apa Pak? Keranda.
kurung batang. Makanya jangan terlalu menggenggam dunia. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa kita orang tua, kakek nenek semakin tua menggenggam sesuatu semakin gemetar? Betul ya Pak? Ayah saya lahir tahun 58. Papa saya masih hidup alhamdulillah. Berarti umur beliau berapa sekarang itu Pak? Kalau 58 64 ya. 65 mungkin ya. Itu kalau megang gelas, Pak, megang handphone sudah begini, Pak. Sudah gemetar. Saya dapat ilmu dari guru saya. Kenapa setiap orang semakin menua, semakin senja, semakin tidak kuat menggenggam barang apapun? Allah sedang menasehati. Apa kata Allah? Wahai manusia yang semakin menua dan senja, sudah, jangan terlalu kencang menggenggam duniamu. Sebentar lagi akan engkau lepas. Maka genggamlah akhiratmu. Dengan apa? Zikir dan sedekah. Yang kedua, kenapa semakin menua pandangan kita semakin dibikin kabur? Betul ya Pak? Baca sudah nggak bisa normal Pak. Ah ini udah. Atau kacamatanya dinaikin, pakai lagi, turun naik gitu. Dulu Pak kita masih muda, tahu Pak mana gadis, mana janda Pak. Dulu. Sekarang nenek-nenek dibilang gadis Pak. Pandangan udah kabur Pak. Kenapa Allah bikin mata semakin tua semakin kabur? Karena Allah mau sudah jangan terlalu sering fokus melihat dunia. Tutup mata yang ada di kepalamu kata Allah. Sudah waktunya buka sering-sering mata yang ada di hatimu. Tataplah akhirat. Perbanyaklah bekal untuk dibawa pulang ke kampung yang paling abadi. Kenapa semakin menua, semakin senja kita semakin sensitif? Betul ya Bu? Ibu sering semakin kesinggung sama suami. Suami semakin tersindir sama istri. Sensitif Pak. Sama anak-anak, nggak boleh di WhatsApp, sehari nggak ada WhatsApp, kecewa. Anak udah nggak sayang sama saya. Kenapa semakin dibikin sensitif hati kita kepada manusia lain, terhadap sesama, pasangan hidup, keluarga, anak-anak, tetangga, dan segalanya? Supaya kita sadar, tidak bisa kita manusia bersandar pada manusia lainnya Pak. Maka kata Allah, kembalilah kepadaku yang tidak pernah mengecewakanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka banyak-banyaklah berbagi Pak, supaya tidak terlalu merasa memiliki emosi akhirnya Pak. Marah-marah inilah Pak yang sering badan kita jadi pada sakit Pak. Asam urat sembuh, kolesterol kambuh Pak. Kolesterol lumayan, gula darah naik. Gula darah normal, migrain Pak. Waduh, cenat-cenut Pak. Kenapa? Lihat Bapak orang kalau marah Pak, matanya melotot, terbelalak Pak. Ini urat yang ada di lehernya keluar semua Pak. Bagai singa Pak. Memerah semua. Seolah-olah siap menerkam siapapun. Padahal Pak, kita kalau marah sampai menyakiti hati orang lain, itu ibarat kita sedang meracuni diri sendiri. Seolah-olah kita sedang meracuni orang lain, padahal kita sedang membakar diri sendiri. Orang marah itu sama seperti orang melempar batu bara Pak, bara api. Kita pegang itu bara api, kita lempar. Kita berharap dia luka dengan bara api. Padahal sebelum bara api itu melukai orang lain, melukai siapa dia Pak? Diri sendiri Bu. Maka sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati aku dengan nasihat singkat, padat, tapi nasihat itu bisa mendamaikan hidupku, menenangkan hatiku, jiwaku. Rasulullah tidak memberikan kata-kata yang panjang. Singkat saja kalimat dari Rasulullah, apa? La taghdab walakal jannah.
Ibu pernah dengar ini, Bu? La taghdab walakal jannah. Singkat. Artinya jangan marah maka surga untukmu. Selesai sudah. Oh kalau gitu marah-marah nggak boleh Pak Ustadz. Marah yang tidak boleh yang sampai menyakiti perasaan orang. Ingat orang malah kehilangan akal. Karena tidak ada akalnya, akhirnya orang marah, semua anggota kebun binatang diabsen, Pak. Dari yang gede sampai yang kecil diabsen, Pak. Makanya lihat Bapak Ibu, orang gila, tahu orang gila, Bu? Dia makan mungut dari tempat sampah, bekas-bekas sisa orang makan. Sudah tidak layak, tidak sehat. Dimakan tiap hari, pagi, siang, malam. Pertanyaannya, ada orang gila dirawat di UGD, Pak? Nggak ada. Ada orang gila masuk ke rumah sakit, Pak? Nggak ada. Kenapa? Tidak ada fikirannya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang mau sehat, silahkan gila, Pak. Maksudnya jangan terlalu banyak fikiran, Bu. Nasihat buat saya. Sedikit-sedikit ada masalah, kepikiran, pusing, ya. Apa Ibu lupa ada obat yang paling mujarab? Apa itu? Zikir. Sebut nama Allah, baca Al-Quran. Yang terakhir, 3I yang terakhir, ingat mati. Tahu diri, obatnya apa? Tahu diri, obatnya tadi sudah kita sampaikan, jangan pelit. Rendah hati, prakteknya bagaimana? Jangan marah. Marah jangan sampai menyakiti hati. Marah tidak boleh dipendam. Orang yang sering memendam amarah biasanya nanti banyak stroke, Pak. Disimpan, kayak bom waktu sudah. Tinggal nunggu saatnya. Bagaimana Ustadz? Marah nggak boleh. Diam pun nggak boleh. Kalau ada masalah diobrolin, Pak. Cari solusi. Cari jalan keluar dari masalah, jangan mempertebal masalah. Yang ketiga, terakhir, ingat mati. Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Bagaimana praktek ingat mati? Kalau ibu punya salah, jangan sungkan minta maaf. Kalau ada yang datang minta maaf, jangan sungkan memaafkan. Sudah, hati lega. Kita ini kenapa banyak penyakit, padahal Rasul udah ngajarin tidak boleh saling mendiamkan lebih dari berapa hari, Bu? 3. Kita kalau udah kesel, Pak, sama musuh, bukan 3 hari, 3 lebaran, Pak. Nggak ketemu-ketemu. Istrinya ngajak, Pak, ke rumah, nggak ada lebaran ke rumah dia, nggak ada. Pokoknya sampai ketemu di padang mahsyar. Waduh, terlalu pede, Pak. Ini orang nyusahin diri, Pak. Orang yang kebangetan dengki sama orang nyusahin diri. Kenapa? Dia lewat jalan besar, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, saya lewat jalan kecil, Pak Ustadz. Dia lewat jalan kecil, silahkan. Saya nyebrang sungai, Pak Ustadz. Stres sendiri, Bu. Jadi kalau kita punya salah, tidak akan menjadi hina orang yang mengawali datang dan minta maaf. Tidak akan menjadi hina, justru menjadi mulia. Justru itulah kalau ada 2 orang berselisih, di antara 2, satu yang memulai minta maaf, maka itulah orang yang berkah. Jadi Bapak kalau mau cari berkah gampang. Bapak lagi berantem sama teman, udah 3 tahun. Mau nyari berkah, datangi Pak, di situ berkah. Maafin saya ya. Saya Pak Ustadz pernah Pak. Setahun Pak, saya sama Besti, tahu Besti Pak? Sahabat. Setahun. Nggak pernah tegur sapa, nggak pernah. Zaman BlackBerry masih dulu Pak. Tahun 2013 lah, 2014. Tapi setiap malam Pak, saya kayak mimpi buruk Pak. Aduh, kok hidup nggak enak ya. Kenapa ya dengan yang satu ini? Saya ngalah, saya datang Pak. Saya masuk ke rumah dia. Dia
Jadi ada bangku, dia lagi lihat TV Pak. Jadi saya masuk dari belakang dia. Dia tahu saya datang Pak. Udah setahun Pak. Assalamualaikum, kaget dia. Yang pasti tidak enak perlakuan orang ngalah itu Pak. Dia nengok orang Betawi Pak. Betawi sama kayak orang Medan. Nggak ada tedeng aling-aling udah. Saya datang dia bilang, lu ngapain kesini lo? Usir saya Pak. Gua nggak perlu lo. Sampai ketemu di sorga. Dalam hati, iya kalau lo masuk sorga. Kalau nggak ketemu Pak. Udah saya datang, kata Rasul, kalau mau minta maaf bawa hadiah. Tahadu tahab. Saya bawain martabak buadus saat itu Pak. Martabak manis 1, telur 1. Kan kalau nengok ini doang nggak kelihatan martabaknya Pak. Pas saya ke sampingnya ngelihat, oh datang juga lu. Mulai melembut Pak. Saya tambahin lagi 1 martabak. Oh, lain waktu jangan begitulah. Itulah manusia Pak. Ya alhamdulillah sampai sekarang hubungannya baik. Jadi kalau kita ingat mati, Bapak Ibu punya salah, jangan sungkan minta maaf. Kalau ada yang datang minta maaf, maafkan. Namanya wal afina anin nas. Baik. Kesimpulannya, hidup kalau mau tenang, damai dan tentram, 3I. Apa Bu? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Amalannya apa Ustadz? Prakteknya bagaimana? Tahu diri, jangan pelit. Sekuat-kuatnya kita menggenggam dunia, tidak akan pernah kita bawa mati. Rendah hati, bagaimana prakteknya? Jangan sering marah-marah Pak. Bapak Ibu sholat berjamaah tiap waktu, sunnah, qobliyah, ba'diyah, bisa hilang pahalanya cuma gara-gara nyakiti perasaan orang. Banyak nggak Bu orang yang sholatnya rajin tapi marah-marah juga rajin? Ada Bu? Banyak Bu? Ada suaminya yang di sini begitu Bu? Wah ada Pak. Alhamdulillah belum ditunjuk udah merasa saya Pak Ustadz. Ya itu namanya tahu diri. Yang terakhir kesimpulannya ingat mati, banyak-banyaklah minta maaf. Bapak Ibu, Lebaran itu bukan hanya Idul Fitri. Jadikan setiap hari kita ini sebagai hari yang penuh dengan rasa Idul Fitri. Tiap hari memaafkan, tiap hari berbagi, beridul fitrilah setiap hari, berlebaranlah setiap hari. Sambutlah hari seolah-olah kita menyambut hari pertama Lebaran, happy, bagi-bagi rezeki, minta maaf. Itulah hakikat dari Idul Fitri.